Pasukan Amerika dan Jepang di Tokyo memberitahu bahwa pasukan Semenanjung Bataan masih melawan, tapi semua perlawanan akan sia-sia, diperkirakan akan runtuh dengan serangan terus-menerus oleh Jepang. 24 jam Amerika dan Jepang terus-menerus melakukan penembakan. Telah terbukti lebih unggul dari Jepang dengan tank. Unit lapis baja dan konsentrasi infanteri mereka telah hancur, mengakibatkan kerugian besar di pihak Jepang. Markas besar Jepang di Manila sudah menyuarakan peringatan, siapapun penduduk yang melakukan pemberontakan akan dihukum mati oleh Jepang. 1942 Luzon, Utara Filipina. Seorang anak baik-baik dipaksa oleh ayahnya hingga menangis jika tak nurut dan akan dipukuli. Wanita itu bernama Selina Isgood, yang dipaksa oleh ayahnya bernama Berong. Berong disuruh mampir oleh pemilik kedai. Berong akan segera membayar semua hutangnya di kedai ini setelah menjual Selina ke orang kaya di kampung ini bernama Tiago. Berita menyampaikan serangan berlanjut ke Pulau Luzon. Sesampainya di tempat Tiago, terlihat sudah ada seorang gadis bernama Cora yang kena mental habis dari tempat Tiago. Ibu Cora menebusnya kembali dan membawa Cora kembali pulang. Di sana juga ada budak Tiago bernama Domeng yang hanya bisa mendengar tanpa bisa melihat karena matanya cedera akibat main api. Seorang ibu-ibu menjual cincin emasnya pada Tiago namun dibayar dengan murah, yang membuat ibu itu kesal pantang diharapkan. Tiago kata ibu tersebut. Selina ketakutan melihat jenggot Tiago yang belang. Lalu Berong si ayah memberitahu spek-spek anaknya yang masih mulus, RAM 8, internal 258. Pokoknya barangnya bagus, belum pernah dipakai. Saya jual murah aja lah, kata Tiago. Kata si Berong. Domeng yang kepo mendengar mereka dari bawah. Kemudian Tiago membayar Berong tersebut yang membuat Berong sangatlah senang. Lalu Tiago nyuruh Selina membuka casingnya. Tiago mau mereviewnya langsung dan merasakan badainya. Si Domeng malah menikmati air hujan dari Selina di bawah. Agak lain juga nih si Domeng. Selina minta dikasihani, tapi Diego minta jangan dipersulit. Selina harus patuh padanya, gak ada gunanya melawan. Selina sudah jadi miliknya. Kemudian Diego bercocok tanam dan dinikmati oleh Domeng di bawah, yang kayaknya pengen juga. Setelah Diego tua tidur, Selina kabur ke tempat ayahnya, diketahui oleh Domeng yang gak bisa ngejar. Selina segera minta pertolongan ayahnya, tetapi malah diusir dan bodo amat dengan dirinya. Tempat satu-satunya berharap malah mengusirnya, yang membuat Selina hancur. Selina balik lagi ke tempat Tiago karena cuma di sini dia bisa beristirahat dan merasa Tiago lebih baik dari ayahnya yang mengusirnya dan menjualnya. Selina melihat Domeng penasaran bagaimana Domeng bisa di sini. Domeng nampak nervous dan tak bisa bercerita. Maklumlah belum pernah dekat cewek. Paginya Tiago marah ke Domeng yang lupa mengunci kandang ayamnya hingga ayamnya pada kabur karena nggak kuat punya majikan seperti Tiago. Kemudian Selina menyiapkan makanan buat Tiago dan kasihan dengan Domeng yang habis dipukuli juga memberikan makanan buatnya. Setelah makan, Tiago kembali bekerja membuat batang emasan emas batangan. Sementara itu Selina dan Domeng bekerja di ladang samping rumah mereka. Domeng menceritakan ke Selina dia sama dengan Selina. Domeng digunakan sebagai pelunas hutang orang tuanya. Domeng diberikan ke Tiago saat usianya 7 tahun. Jadi sampai sekarang Tiago membesarkannya dan Domeng cukup berutang budi padanya. Pinambayad. Panihik na lang ko kayo dun sa... Ibu Cora datang menjual kalung emasnya namun dibayar murah, hingga membuat ibunya Cora tak habis pikir. Anaknya sudah trauma, kau masih aja nggak ada hati. Mana bayar dikit bet lagi, tambahin lah anjing. Kasi si Cora yung anak ko. Baka isipin mo wala akong habag. Setelah sehari 3 kali setiap hari, Selina menanyakan apa Tiago menyukainya, apakah dia punya perasaan padanya. Setelah betapa banyaknya kita bermain sepak bola, Tiago tidak menjawab apa dia punya perasaan padanya. Selina langsung mengkokop. Tiba-tiba pesoan menerbangkan hujan kertas, disusul hujan beneran. Selina tak gentar dan menggaskan Tiago di tengah hujan basah-basahan. Malamnya berita menyampaikan tempat ini dikepung oleh pasukan Jepang. Melihat Selina yang begitu baik, Tiago memberikan hadiah untuknya berupa kalung mahal dalam lemarinya. Kemudian Tiago menaruh kunci lemarinya dilihat oleh Selina. Tiago capek dan segera tidur.
Sementara Domeng sendirian kesepian dan juga butuh kasih sayang. Esok paginya, Selina menemani Tiago beli persediaan makanan ke pasar dan segera pulang. Di tengah perjalanan, Tiago dipanggil oleh pemilik kedai nyuruh mampir. Ngopi-ngopi dulu lah ya. Penduduk pada mulai khawatir Jepang makin dekat ke sini. Istri pemilik kedai menyarankan mereka untuk segera pergi meninggalkan kampung ini daripada nanti ditangkap oleh Jepang. Berong si ayah Selina melihat Tiago makin lembut, makin baik aja. Itu berkat kehadiran Selina yang mengubahnya jadi pribadi yang lebih baik. Istri pemilik kedai juga menawarkan minum pada Selina, lalu memperingati Selina untuk berhati-hati pada Tiago karena sudah banyak orang gila olehnya, contohnya Cora. Selina bilang dia sendiri juga udah gila. Malam saat Tiago tidur, Selina mengambil kunci lemarinya, lalu membuka lemarinya. Melihat banyaknya uang, emas, dan perhiasan, Selina mengambil kalung milik ibunya Cora. Selina teringat dengan perlakuan kasar ayahnya Berong pada ibunya, hingga ibunya tak kuat hidup bersama Berong dan memutuskan bundir. Setelah mandai menenangkan dirinya, Selina turun ke bawah menghampiri Domeng yang kasihan sekali, butuh teman, butuh yang lain. Selina minta Domeng ceritakan sebuah kisah. Domeng bilang Selina sudah berubah, dia membuat Tiago bahagia. Domeng tak pernah dengar Tiago ketawa sebelumnya. Selina nggak tahu kejamnya Tiago. Domeng seperti ini karena Tiago setelah dihancurkan hidup orang tuanya. Selina menanyakan mengapa Domeng tidak pergi dari sini aja. Domeng bilang dia nggak ada tempat untuk dia tuju, cuma Tiago yang mau menerimanya. Domeng sempat berpikir kebaikan orang lain bisa mengisi kehampaan hidup yang kejam, tapi dia salah. Domeng yang tidak kaya itu diperlakukan lebih buruk dari sampah. Benar kekuasaan itu ketika memiliki banyak harta, dan yang kekurangan sepertinya akan diinjak-injak. Domeng minta orang tuanya bawa dia kembali karena Tiago sangatlah kejam padanya. Domeng pernah kabur darinya tapi ditangkap dan dihukum dengan membakar saringannya. Kasihan dengan Domeng, Selina memeluknya, tapi Cibos Domeng gak kuat. Takut gemetar hingga mengeluarkan santannya. Itu membuat Selina kaget. Kasihan dengan Domeng yang belum pernah itu, langsung Selina ajari cara bermain sepak takraw. Selina merawat Tiago yang tidak baik-baik saja, lalu pamit keluar mencuci bajunya di sungai. Cora dengan tatapan kosong menghampiri Selina, lalu berendam di sana. Apa yang kau lakukan, Cora? Cora teringat perlakuan kasar Tiago itu membuatnya trauma yang sulit sembuh. Tak lama ibunya datang menenangkan anaknya, lalu segera pergi. Pulang ke rumah, Selina melihat Tiago yang menghajar Domeng karena merasa Domeng mencuri perhiasan kalungnya, yang dimana itulah Selina yang mengambil perhiasannya. Tidak tega melihat Domeng dipukuli, Selina ngambil golok, nyuruh Tiago habisi saja dia sekalian. Daripada disiksa seperti itu, barulah Tiago berhenti. Kemudian Selina menghibur Tiago dengan ngajak main bola. Malamnya Domeng yang sesorangan disakiti Tiago menyendiri, ditemani suara jangkrik. Domeng lelah hidup seperti ini, tak ada yang menyayanginya. Tanpa sadar satu penjajah Jepang datang di belakangnya. Beruntung Selina menyelamatkannya. Domeng ceritakan kayaknya dia nggak kuat menjalani kehidupan ini, dan dia maunya matai aja. Melihat Domeng yang kasihan, Selina memberikan serabinya yang bikin bahagia sesaat itu, daripada sedih mulu. Esoknya satu keluarga Cemara ini membakar yang nyerang malam tadi. Kemudian mereka sarapan cilok-cilok. Tiago ada pertemuan kecil-kecilan di kedai. Apa Selina mau ikut? Selina bilang dia mau istirahat aja di rumah bersama Domeng. Di perjalanan ke kedai, Tiago melihat ibu Cora. Ibu Cora langsung buang muka. Tiago merasa kasihan karena dia Cora jadi gila, lalu memberikan uang, namun ditolak oleh ibunya Cora saking kecewanya. Pemilik kedai menceritakan dia akan meninggalkan tempat ini karena udah kurang kondusif. Penjajah Jepang udah mulai masuk ke kampung kita ini. Tiago nggak mau pergi, dia akan berkawan dengan tentara Jepang dan ngasih hartanya asalkan dia tidak diusik. Karena menurutnya kekuasaan itu ketika ada uang di Indo Konoha. Di rumah, Selina mengambil semua perhiasan Tiago lalu berencana mau pergi bersama Domeng dari tempat ini. Seharian di kedai, Tiago udah oleng parah. Berong mengantarkannya pulang, tetapi di tengah jalan,
Berong mencampakkan Tiago dengan kesal dan ketawa-ketawa. Berong bilang Tiago bodoh, lalu menanyakan apa Tiago menyukai Selina. Tiago bilang iya, dia sangat-sangat menyukainya sama Selina. Wow. Berong bilang kau tahu aku ini mandul. Selina bukanlah anak kandungnya, tapi Selina adalah anak kandungnya Tiago itu sendiri yang bercocok tanam dengan istrinya Berong. Berong tahu Tiago menggaskan istrinya, dan Selina itulah buah hatinya yang dia gas setiap hari. Rasakan itu, kata Berong. Akhirnya dia bisa balas dendam. Tiago terkejut, tidak menyangka selama ini dia gaskan anaknya. Di rumah Selina menggaskan Domeng. Sementara Tiago hancur mengetahui anaknya Sementara Tiago hancur mengetahui anaknya Selina selama ini dan dia merusaknya. Dia kudu baikan sama Selina dan menjaganya dengan baik sebagai permintaan maafnya. Tetapi malah melihat Domeng sama Selina lagi main bola. Domeng udah siapkan senjata menghajar Tiago yang mendekat. Tiba-tiba Selina juga menyerang Tiago, bapaknya hingga meninggoy. Selina membakar Tiago beserta rumahnya lalu kabur bersama Domeng dengan semua hartanya. Akhirnya Domeng bisa hidup bahagia bersama Selina bersama-sama. Tetapi esoknya Selina ngasih sedikit harta Tiago pada Domeng untuk memulai kehidupan barunya. Sementara Selina juga mau memulai kehidupan barunya tapi tidak bersama Domeng. Domeng ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Selina! Semua penduduk desa juga mau pergi dari tanah mereka Semua penduduk desa juga mau pergi dari tanah mereka karena mulai diambil Jepang. Dan film pun tamat dengan Domeng yang sesorangan.